Kalau kami menduga ini terkait dengan apa yang akan kita lakukan di hari Jumat besok tanggal 21 bulan Februari 2012. Dan antara semua pihak gereja, pihak bupati, pihak forum umat Islam, forum apa sudah datang ke kantor Menteri Agama tanggal 12 dan mereka sudah bersepakat menjaga kondusivitas daerah sambil menunggu putusan peradilan tata usaha negara. Karena di situ semuanya sepakat kembali ke hukum dan hukum itu pengadilan. Jadi soal Karimun, soal Minahasa juga sekaligus tadi dibahas. Ini persoalan bagaimana seorang kepala daerah memastikan, menjamin kebebasan buat warga negaranya, buat warganya, buat penduduknya untuk melaksanakan keyakinan dalam beribadah seperti itu. Nah, maka pemerintah menurut saya juga harus mencari jalan keluarnya terhadap adanya kepala daerah yang lamban menyelesaikan persoalan seperti itu. Kemarin yang nonton Tap Gome yang beragama Islam didenda berapa puluh ribu oleh guru agamanya? 30.000. Siapa nama bu gurunya? Rusnani. Oh ya, terima kasih ya. Siapa juga yang kena ini, yang didenda? Kamu? Dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru bagi terorisme karena dia jelas-jelas pergi ke sana menjadi teroris. Tepuk anak soleh. Terima kasih ya. Coba mana suaranya kelas 3. Takbir, Allahu Akbar. Lu Islam bukan? Ya udah takbir. Kau buat apa lu kafir? Barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir non-muslim dalam hari raya mereka. Pada seorang kafir, walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak diperbolehkan masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk dihukum. Bersepeda ke Gunung Sahari, pilih mampir dulu ke Karanganyar. Atas nama Pemprov DKI kami ucapkan selamat merayakan Natal. Dengan ancaman-ancaman yang ada, termasuk kalau ada sweeping ataupun juga aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik sara dan tawuran tadi dilaporkan oleh Bapak Kapolri. Dalam hal ini Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti itu. Sehingga Presiden meminta kepada Polri pada dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru ini aksi-aksi yang seperti itu tidak ada. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Sehingga seorang kafir ini Anda berikan jalan untuk ke depan ngerjai umat Islam. Saudara, merusak umat Islam, melanggar aturan syariat. Berarti, saudara, Anda sudah menyalahgunakan amanat kuasa yang Allah berikan kepada Anda, saudara, untuk menyulitkan umat Islam. Maka berarti orang tersebut masuk dalam sumpahnya Nabi. Fasbuk alaih, bikin susah dia punya hidup. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga. Front Persaudaraan Islam. FPI. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih
berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Habib Rizik itu kan katanya prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Itu kan katanya Gaza lagi diserang sama Israel. Kok Habib Rizik nggak pergi jihad aja ke Gaza mumpung deket dari Saudi? Daripada curcol mewek-mewek terus di video. Mulia kagak, syahid juga kagak. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Suara pecahan kaca yang cukup keras, cukup kencang kami bangun. Kami cari dulu dalam rumah gitu kan, nggak ada apa-apa. Saya pikir tetangga mungkin ini piring jatuh atau etalase dagangan tetangga jatuh. Tapi kemudian di luar warga ramai, Pak Ustadz, rumahnya begitu, ada maling begitu. Kita keluar, ternyata kaca jendela dua-duanya sudah pecah dan di bawahnya ada 2 buah batu yang cukup besar. Jadi kalau kami menduga ini teror, dan kesaksian tetangga yang melihat dari gorden jendela itu pelakunya 2 orang menggunakan motor Matic ya, langsung kencang begitu ya. Oke, keluarga sendiri mengalami trauma nggak, anak atau istri? Ya wajar lah, kaget saja dengan kejadian, tapi insya Allah tidak sampai kepada trauma lah. Pernah ada seperti ini nggak? Enggak, belum pernah. Yang selama ini kan paling taruh telepon, SMS, WA gitu-gitu aja. Tapi bentuk kekerasan seperti ini belum pernah terjadi. Gitu. Dugaan sementara Kiai, apa motif dibalik aksi teror ini? Kalau kami menduga ini terkait dengan apa yang akan kita lakukan di hari Jumat besok tanggal 21 bulan Februari 2012, di mana kita akan menggelar aksi besar untuk melawan korupsi, selamatkan NKRI gitu. Jadi kelihatannya di Istana Negara rencananya. Sebab kalau urusan pribadi saya kayaknya nggak punya urusan dengan seperti itu gitu kan. Sehingga ada 2 kemungkinan yang saya duga. Pertama berkaitan dengan aksi kita di 212 besok gitu kan, ada pihak-pihak yang mungkin nggak nyaman dan sebagainya. Yang kedua mungkin juga nggak nyaman dengan beberapa isi ceramah saya yang memang menekan kepada umat untuk melawan korupsi dan bahaya bangkitnya komunis kembali. Ini kan akhir ini kita sedang dengungkan. Jadi kalau saya indikasinya, dugaannya 2 hal itu. Oleh karenanya kita berharap yang kepolisian, saya akan bikin LP untuk bisa menindaklanjuti, yang kemudian nanti akan diungkap siapa dan motifnya apa, dan kalau memang ada aktor intelektualnya bisa diungkap semua. Pasca kejadian ini ada pengawasan khusus nggak di rumah Kiai sendiri atau ya insya Allah ditingkatkan 24 jam akan bergantian anak-anak dari Laskar, dari Brigade, dari Bang Jafar, dari Jawara lainnya. Alhamdulillah mereka luar biasa, tadi pagi udah langsung respon datang ke sini dan mereka akan jaga kami dan keluarga insya Allah 24 jam. Sempat telepon Kapolda atau mungkin pimpinan tertinggi Polri? Oh belum. Nanti akan beberapa dari personil nanti akan menempati 7 sektor yang kita siapkan. Kesemuanya dalam bentuk pelayanan biasa sebenarnya. Ya, semua kegiatan masyarakat apapun dan dimanapun Polri dan TNI siap untuk membantu pelayanannya. Jadi sifatnya seperti apa disampaikan tadi Pak Wakapolda, bahwa memang kita ini melayani masyarakat, ya.
kita melayani masyarakat dalam bentuk menyiapkan pengamanan dan juga kalau perlu memang harus dengan pengawalan, kita lakukan pengawalan. Bahkan sampai dengan titik terakhir nanti pada saat pembubaran nanti akan kita kawal sampai kembali ke tempatnya masing-masing. 212 ini yang sering kita sampaikan adalah untuk menjaga persatuan daripada umat Islam yang lebih internal ya. Lalu kemudian persatuan Indonesia. Dan ini kan mengamalkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya walaupun di 2016 lalu kan ada peristiwa ya, kita tahu itu tentang Ahok. Nah lalu kemudian di 2018 kemarin ada Pilpres. Nah artinya di 2019 ini kami akan kembali itu mempersatukan semua komponen bangsa. Untuk menjaga daripada kedaulatan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semuanya udah tuntas, sudah selesai, belum, masih banyak PR. Penistaan agama, dulu kasus Ahok, kita anggap kan kita berharap udah selesai. Jangan ada lagi penistaan terhadap agama apapun. Nah, garis bawah ini, agama apapun termasuk agama Islam. Tapi faktanya sekarang kan muncul lagi. Ada Abu Janda di sana, ada Ade Armando di sana, kemudian Bu Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Bung Karno. Bahkan yang terbaru nih Gus Muafik dari NU. Ya kan, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kecilnya dekil karena diurus oleh kakeknya. Jadi ini sesuatu yang gimana ya, yang artinya nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi karena aksinya ada, ya reaksi ada. Dan kalau misalkan mau bicara tentang ini mungkin gimana ya, politik kan sudah selesai. Pilpres sudah selesai, udah berakhir. Yang namanya politik nggak akan selesai selama negara ini masih ada. Nah, cuman permasalahannya adalah bahwa kita besok 212 ini kita lebih menekankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau 01, 02 sudah bersatu, itu kan bersatu dalam kekuasaan. Terbelah banget. Anak bangsa terbelah banget. Jadi kita rasakan luar biasa. Ada istilah cebong kampret gitu kan. Nah kita ini ingin menyatukan lah intinya, satukan aja dulu gitu ya. Jadi artinya kita satukan rakyat, satukan umat. Nanti dengan sendirinya kita juga berjalan. Kalau misalkan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita anggap mengecewakan rakyat, nanti kita bersama-sama akan mengkritik. Nah yang penting motivasi daripada 212 ini adalah menjaga ukhuwahnya dulu gitu. Menjaga persatuannya dulu. Jadi nggak usah dikhawatirkan, nggak usah ditakutkan gitu. Kita juga mengadakan reuni ini juga nggak pernah ada anarkis dari mulai 2016 ya. Itu masih aksi bela Islam, 2017, 2018 itu baru reuni. Dan ini yang ketiga reuni, jadi aman, tenang, bahkan rumput pun tidak ada yang terinjak. Jadi nggak perlulah berlebihan mengkhawatirkan adanya reuni 212. Seperti itu. Bahkan hotel-hotel saja sudah mulai penuh ini, sudah penuh. Jadi di sekitar Monas ini udah mulai banyak yang inilah ya, booking dan lain sebagainya. Dan mereka sedang berjalan dari luar daerah ke Jakarta. Yang penting tadi motivasinya adalah bersatu rakyat Indonesia. Jangan pernah kita gadekan ya agama kita. Jangan pernah kita gadekan martabat harga diri kita. Jangan sampai kita gadekan nasionalisme kita. Karena saudara-saudaraku, kalau ibu kota sampai dicaplok oleh kepentingan modal dari luar negeri, maka Indonesia juga akan ditelan sebagai langkah berikutnya. Jadi amat sangat hati-hati. Akhirnya percayalah, si Jalut dulu, Goliath yang raksasa manusia di Al-Quran itu, Fir'aun yang juga amat sangat congkak dan luar biasa percaya dirinya itu, kemudian juga Namrud yang sampai membakar Nabi Ibrahim yang udah kelewatan sombongnya, juga para musuh Nabi pada zaman Nabi dulu itu hanya kelihatan gagah, kelihatan perkasa, kelihatan kuat, tapi dia keropos rohaninya, keropos spiritualnya, dan kita lawan dengan keropos, insya Allah akan menang, insya Allah ya. Jadi kita berdoa, berikanlah kekuatan kepada kita ya Allah, mudah-mudahan yang keropos itu kita kalahkan, karena kalau kita bisa kita kalahkan, jangan-jangan kita lebih keropos dari mereka itu ya. Jadi ini perlu kesatuan. Tadi diingatkan jangan sampai karena
tidak kita temukan tokoh yang sempurna, memang tidak ada. Kemudian kita tidak menggunakan hak pilih, jangan. Ya. Yang penting tokoh apapun masih lebih bagus dari yang satu itu, insya Allah. Ya. Semua orang, ya. Termasuk pada Pak Jokowi. Ya. Semua saya marah. Sampai kemudian berapa lama Pak proses itu kemudian Bapak bisa menurunkan tensi atau tegangan? Saya kalau nggak salah ya, saya ingat waktu itu ketemu Pak Masamanik tuh, mantan dirut Pertamina. Waktu itu beliau masih dirut Pertamina. Dia datang tuh, dia cerita tentang Haposan yang Merpati yang masuk penjara juga ada dirut ya. Terus katanya kalau masuk tahanan, kamu jangan bikin panjang stresnya. Usahakan secepat mungkin masuk ke puncak stres supaya kamu cepat balik, karena sifat manusia kan gitu katanya. Kalau pengen rendah balik. Nah saya beruntung yang deg-degan tuh hari ke-14 atau 15, 14 kalau salah. Saya lupa juga ada tulisnya. 14 itu saya mau ditemukan nih. Oh saya marah, saya nggak terima. Saya selalu berpikir hanya agresi militer Belanda yang gubernur aktif bukan OTT ditangkap masuk penjara. Kita bukan negara penjajah kok. Saya marah. Tapi begitu saya masuk itu, saya bisa mengerti, nggak boleh marah, memaafkan orang, plong itu. Pesan ini saya tujukan kepada Muldoko, Panglima TNI, laknatullah alaih. Kami akan kembali ke Indonesia, biiznillah, untuk menegakkan syariat Allah. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.